Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beki Saputra, mahasiswa dari Prodi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Organized Crime dengan dosen pengampu Bapak Rikinda Farizal SSM Krim. Di sini saya akan membahas bab 5 dengan judul mengumpulkan informasi dan kunci prosesnya. Beberapa definisi tentang apa yang merupakan tugas intelijen atau kejahatan analisis telah diperdebatkan di seluruh profesi penegak hukum, setidaknya tahun 1972. Meskipun di semua tingkat dan profesi para analisis melakukan berbagai tugas dan keahlian, para peneliti secara konsisten mencatat bahwa mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi kejahatan adalah di antara tugas sehari-hari mereka. Beberapa sumber informasi tambahan bersama dengan batasannya atau masalah potensial. Yang pertama ada informasi rahasia, apa masalah sumbernya, operasi terselubung, apa masalah format operasi, wawancara dan interogasi, kekhawatiran apa dasar hukum untuk wawancara tersebut kriminal atau informasional. Sumber terbuka, apa masalah sumbernya, apakah sumber tersebut telah divalidasi dan dikuatkan, peralatan, masalah jenis peralatan apa yang digunakan, pertukaran profesional, apakah itu informasi faktual yang berdasarkan dokumentasi atau hanya desas-desus. Berikutnya pengumpulan intelijen. Tujuan utama pengumpulan intelijen adalah untuk menghadapi bahaya di masa depan, bukan untuk menghukum kejahatan di masa lalu. Cincin ini terutama berlaku di dunia terorisme. Dalam dunia penegakan hukum, intelijen sudah sering digunakan secara reaktif, cara merumuskan dan menetapkan kebijakan. Informasi tidak terbatas dalam hal kuantitas. Tidak ada batasan untuk sumber daya yang dapat menciptakan informasi yang berguna dan layak. Saat menyelidiki kejahatan atau mengembangkan jawaban atas pola yang sedang berlangsung, seri atau tren, personel penegak hukum sering mengandalkan banyak database dan sistem manajemen catatan. Teroris di sisi lain bertindak sangat ekstrim untuk menghindari deteksi. Selain pelanggaran lalu lintas yang jarang mereka hubungi komunitas penegak hukum, oleh karena itu kumpulan informasi tentang ini individu membutuhkan analisis untuk berpikir di luar otak dan untuk mengidentifikasi sumber informasi non-tradisional. Terorisme berbeda dari kejahatan tingkat jalanan di banyak bidang. Paling adalah produk keserakahan, kemarahan, kecemburuan, atau keinginan untuk mendominasi, rasa hormat, atau posisi dalam kelompok, dan bukan keinginan untuk meningkatkan negara, dunia, atau bangsa tertentu. Pengumpulan informasi dapat menjadi kompleks atau tidak sempurna. Apapun sejauh mana lembaga ingin mengembangkan database, ada 9 pertimbangan dasar yang harus ditangkap secara rinci, yaitu individu, asosiat, keluarga, pengusaha, pelanggan telepon, organisasi, kelompok atau geng, bisnis, korporasi, latar belakang pendidikan, dan kumpulan data. Selanjutnya, peran responden. Pengumpulan informasi harus dimulai dari suatu tempat. Di bidang penegakan hukum, pengumpulan informasi dimulai ketika petugas yang menanggapi atau penanggap pertama dikirim atau ditemukan suatu insiden atau adegan. Itu penanggap pertama adalah analisis kecerdasan mata dan telinga. Secara tradisional file, titik awal untuk proses formal pengumpulan data bagi sebagian besar lembaga penegak hukum adalah saat dokumentasi dimulai dan merupakan pelanggaran laporan insiden dibuat. Kecerdasan manusia biasanya merupakan bentuk pengumpulan yang paling diinginkan informasi. Tetapi, ini bisa sangat sulit di dunia terorisme. Tugas pada dasarnya adalah bentuk kecerdasan manusia yang jika dilatih dengan baik dan jika jalan pintas dihindari, dapat menghasilkan petunjuk dan detail yang dapat membuktikan menguntungkan di masa depan. Kejahatan dan insiden yang dapat menghasilkan informasi atau tautan. Banyak kejahatan atau kejadian itu, pertemuan responden pertama memberikan kesempatan terbesar untuk berkumpul di detail berharga untuk dimasukkan dalam laporan mereka. Informasi yang diterima oleh responden pertama masih segar dan setiap adegan yang dilaporkan kemungkinan besar tidak terkontaminasi. Identitas yang dicuri.
Salah satu kejahatan yang dilaporkan yang dapat dikaitkan langsung dengan orang-orang di perdagangan terorisme adalah identitas yang dicuri dan penerbitan dokumen identifikasi palsu atau dicuri. Misalnya, sosial kartu keamanan, SIM, paspor, kartu penduduk asing, identifikasi militer, dan kartu kredit. Pencurian identitas sering dianggap sebagai gangguan dan kejahatan yang merupakan tantangan menginvestigasi. Jenis kejahatan ini bukanlah salah satu yang menarik perhatian media atau pejabat tinggi penegak hukum. Itu dipandang sebagai kejahatan kerah putih yang tidak memiliki kekerasan pembunuhan dan invasi rumah perampokan. Selanjutnya, identifikasi salah. Masalah lain yang dikaitkan dengan pembuatan atau penjualan identifikasi palsu atau yang diubah adalah pemilikan identifikasi palsu dan kurangnya dokumentasi pendukung. Selanjutnya ada pemalsuan barang. Pemalsuan bagi banyak orang dipandang sebagai bisnis, sebuah ilegal yang memiliki margin keuntungan tinggi dan probabilitas penangkapan rendah. Semuanya mulai dari pakaian, barang kulit, alkohol, mainan, media elektronik, dan obat-obatan secara rutin dipalsukan atau dijual di seluruh dunia. Penyalahgunaan. Pencurian skala besar khususnya adalah kejahatan lain yang berpotensi menimbulkan masalah. Banyak kejahatan ini berupa pembajakan truk, pencurian kargo, konstruksi pencurian, pencurian atau kerugian industri dalam perjalanan, atau maskapai penerbangan, perkapalan dan industri kereta api, dan kejahatan terkait militer. Contohnya kejahatan kargo. Kejahatan kargo area yang sebagian besar tidak diatur karena kurangnya cakupan undang-undang. Seringkali didokumentasikan sebagai pencurian atau perampokan. Kebanyakan kejahatan kargo adalah hasil dari pencurian traktor atau trailer. Kendaraan yang mencurigakan. Insiden yang melibatkan kendaraan mencurigakan, terutama mobil sewaan dan truk. Dan orang-orang yang mencurigakan harus segera ditinjau untuk dipertimbangkan. Sebaliknya, insiden ini seringkali disimpan sebagai informasi untuk referensi di masa mendatang atau tidak dilaporkan oleh petugas yang menanggapi karena tidak ada tindakan yang diambil oleh polisi. Properti yang ditemukan atau ditinggalkan. Jenis insiden terakhir yang mungkin menghasilkan prospek ditemukan atau ditinggalkan properti, terutama jika simbol atau tulisan asing ada di properti. Seperti itu, barang seringkali langsung masuk ke ruang properti dan bukti, menunggu klaim oleh pemilik yang sah, atau mereka mengalami beberapa bentuk perusakan hukum. Item properti yang perlu ditinjau lebih lanjut adalah komputer, paket, surat, bagasi, foto, dan gambar, barang selundupan, senjata, dan apapun yang berlabel tanda asing atau simbol. Selanjutnya, tips. Mengumpulkan informasi dari tips adalah area abu-abu lain yang harus ditinjau hati-hati. Batasan-batasan terkait tips berbeda di setiap negara bagian. Tetapi, jika mereka memasukkan ke dalam database intelijen kriminal multi-yurisdiksi sebagai disebutkan di atas, mereka tunduk pada banyak pedoman yang sama. Tips adalah sumber informasi penting. Mereka bisa berasal dari berbagai macam sumber, internal dan eksternal, seperti informan, surat kaleng, atau tips baris. Penting untuk diingat bahwa tips berdiri sendiri. Potongan informasi yang perlu dievaluasi, diverifikasi, dan dikuatkan sebelum ditindaklanjuti dan dimasukkan ke dalam database intelijen kriminal. Pengumpulan intelijen dan interpretasi informasi. Kegagalan intelijen yang besar biasanya disebabkan oleh kegagalan analisis, bukan kegagalan pengumpulan. Relevan informasi diabaikan, disalahartikan, diabaikan, ditolak, atau diabaikan karena gagal untuk menyesuaikan model mental atau pola pikir yang berlaku. Untuk mencapai keberhasilan dan siklus intelijen, ada beberapa teknik pengumpulan data dasar beserta tujuan yang dapat dikejar oleh aparat penegak hukum. Tujuan dari analisis kecerdasan dasar adalah seperti gambar di bawah ini. Di bawah ini adalah 4 faktor pengumpulan dan
interpretasi intelijen. 1. Informasi grup, yaitu nama, ideologi, sejarah grup, dan tanggal penting grup. Yang kedua, informasi keuangan, sumber dana, hasil dari tindak pidana kegiatan, informasi rekening bank. Yang ketiga, data personel, yaitu daftar pemimpin masa lalu dan saat ini. Yang keempat, data lokasi, yaitu data lokasi markas grup. Mengevaluasi informasi yang digunakan. Informasi yang disimpan baik dalam file intelijen atau database intelijen harus terus evaluasi dan ditentukan agar andal dan konten valid sebelum memasukkan dan menggunakan dalam proses analisis. Sumber reliabilitas sering dapat dicatat sebagai salah satu dari 4 kategori. Reliable, biasanya dapat diandalkan, tidak dapat diandalkan, dan tidak diketahui. Sistem klasifikasi dan kriteria penyebaran harus didefinisikan dan diterapkan secara konsisten. Unit Intelijen Penegak Hukum merekomendasikan klasifikasi berikut. Yang pertama, sensitif. Yang kedua, rahasia. Yang ketiga, dibatasi. Yang keempat, dibatasi. Yang kelima, tidak rahasia. Konsep bab atau kesimpulan. 1. Pengumpulan informasi dapat menjadi kompleks atau tidak sempurna. Yang kedua, ada 9 pertimbangan dasar saat mengumpulkan informasi, yaitu individu, rekan, kerabat, majikan, pelanggan telepon, organisasi, bisnis, perusahaan, dan catatan pendidikan atau latar belakang. Yang ketiga, pengumpulan informasi secara menyeluruh adalah peran responden pertama. 4. Analisis dan penyelidik perlu melihat lebih dari sekedar kejahatan jalanan untuk mengidentifikasi insiden yang mungkin menghasilkan informasi atau tautan ke kegiatan teroris. 5. Hukum dan pedoman negara bagian dan federal mengatur pengumpulan intelijen batasan. 6. Ada 4 jenis klasifikasi informasi sensitif, rahasia, terbatas, dan tidak rahasia ketika menangani kriminal dan informasi intelijen. Baiklah, itulah hasil tugas dari mata kuliah organisasi krem saya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.